ke ketua panitia nih, kepada Teh Nina. Teh Nina, saya ingin tahu, Anda sebagai ketua panitia lalu kemudian mengusung tema yang sangat luar biasa sekali ya. Sebenarnya ada tujuan apa kemudian tema ini bisa dimunculkan dalam kegiatan antologi puisi antar bangsa? Bisa dijelaskan? Baik, mungkin saya informasikan terlebih dahulu kepada teman-teman. Jadi kita punya tema itu Our Words for All the World. Jadi our words yaitu kata-kata kita, mungkin kata-kata yang dimaktub dalam puisi untuk seluruh dunia. Jadi di sini maksud dari tema ini adalah dunia keadaannya saat ini sedang meresahkan gitu ya, kayak sedang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahel Lovers dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan podcast Rahmat Heldi HS. Pada kesempatan sore hari ini, hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, kita podcast Rahmat Heldi HS mengundang panitia lomba puisi, panitia antologi puisi tingkat internasional. Nah, lomba ini diadakan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis kampus Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Telah hadir di tengah-tengah kita pertama Kang Azi Effendi, Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selamat sore Kang Aji. Baik, selamat sore teman-teman. Sehat Kang semua. Aji? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita akan diskusi nih, ada keanehan nih ya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis katanya ya. Lalu narasumber yang kedua kita juga akan sapa terlebih dahulu. Teteh Nina Agustin. Oke, selaku Agustina, ketua pelaksana antologi puisi internasional ini. Bagaimana Teh? Sehat Teh? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik Rahel Lovers, ikuti terus channel YouTube Rahmat Heldi HS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik kawan-kawan dimanapun Anda berada. Nah, perlu diinformasikan bahwa kampus Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini ada fakultas atau jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tetapi perlu saya informasikan di awal, kok tiba-tiba saja Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini mengadakan lomba antologi puisi dan tidak tanggung-tanggung Rahel Lovers. Ini levelnya internasional atau disebut dengan antar bangsa. Nah, kita pengen tahu. Kita ingin tanyakan langsung saja kepada ketua ya. Anda ini kan jurusan ekonomi dan bisnis. Kok ada lomba atau ada antologi puisi antar bangsa? Saya jadi bingung. Rahel Lover juga mungkin bingung. Sebenarnya ada sejarah apa sehingga kemudian Anda melakukan kegiatan semacam ini? Bisa dijelaskan? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua. Ini luar biasa kita bisa diundang di podcastnya Pak Rahmat ini luar biasa, sebuah kehormatan sekali buat saya dan buat kita umumnya ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal bagaimana esensi daripada mahasiswa adalah mempunyai suatu tanggung jawab intelektual dan tanggung jawab moral ya. Tentunya tanggung jawab terhadap perkembangan di era seperti ini. Tentunya kita juga mengaca dari Dharma perguruan tinggi di mana agen of change, di mana agen perubahan, di mana kita dituntut untuk menjadi garda terdepan di dalam sektor apapun. Nah, bagi kami, walaupun kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, fokus kami bukan hanya pada sektor-sektor yang memang berkaitan dengan ekonomi saja. Tentunya saya pikir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pun mempunyai tanggung jawab intelektual, tanggung jawab moral kepada masyarakat di dalam dunia literasi. Termasuk itu kemudian yang melatar belakangi kegiatan ini diadakan. Iya Bapak. Sebenarnya ini nggak bisa dibilang
dadakan ya, karena memang kita merencanakan dan mengkonsep Anthology of International Poetry ini dengan sangat matang dan alhamdulillah ini berkat panitia yang luar biasa. Luar biasa. Asli ini luar biasa sekali panitia di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini, sehingga kegiatan antologi internasional atau kegiatan puisi antar bangsa ini bisa terwujud sampai hari ini gitu tuh. Ini luar biasa sekali. Itu sih mungkin Pak. Iya. Baik, terima kasih, ini luar biasa sekali ya. Tanggung jawab mahasiswa sebagai agen of change, dan katanya tidak hanya mengurusi persoalan bisnis, tapi ada persoalan ini juga yang bagian daripada literasi, kita ikut terjun ke sana. Terima kasih ini Kang Aji ya. Kita ke ketua panitia nih, kepada Teh Nina. Teh Nina, saya ingin tahu, Anda sebagai ketua panitia lalu kemudian mengusung tema yang sangat luar biasa sekali ya. Sebenarnya ada tujuan apa kemudian tema ini bisa dimunculkan dalam kegiatan antologi puisi antar bangsa? Bisa dijelaskan? Baik, mungkin saya informasikan terlebih dahulu kepada teman-teman. Jadi kita punya tema itu Our Words for All the World. Jadi our words yaitu kata-kata kita, mungkin kata-kata yang dimaktub dalam puisi untuk seluruh dunia. Jadi di sini maksud dari tema ini adalah dunia keadaannya saat ini sedang meresahkan gitu ya Pak ya, sedang kita sama-sama tahu, kita sama-sama melihat banyak keresahan-keresahan masyarakat, banyak sekali yang ibaratnya yang tidak sesuai gitu dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita. Jadi harapannya dalam buku ini, dalam buku yang nanti akan kita terbitkan, kita bisa setidaknya kata kita bisa untuk mengubah dunia ini seperti itu. Dalam bentuk puisi. Karena memang kami karena memang kami sadar ya bahwasanya puisi ini sangat berpengaruh gitu untuk kita semua, bahkan banyak puisi-puisi yang memang tidak bisa kita lupakan. Bahkan gitu. Jadi puisi ini memang tidak akan pernah hilang jejaknya. Seperti itu. Jadi kami juga berharap apa yang kami lakukan sekarang memang tidak akan pernah hilang jejaknya di masa yang akan datang. Emang luar biasa ya panitia ini ya. Baik, itu penjelasan kenapa tema ini diusung ya langsung oleh Ketua Panitia Teh Nina Agustin. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Tentu dalam konteks masa pandemi, kemudian juga mungkin kampus sepi ya. Kira-kira kan ini akan banyak mengalami kendala-kendala. Seperti apa sih kendala yang kemudian dihadapi? Apalagi ini levelnya tingkat internasional. Baik, memang cukup luar biasa dan cukup menantang sekali kalau kita berbicara soal kendala dan masalah-masalah yang memang dihadapi. Namun berkat kekompakan dan daripada komitmen yang sudah dibangun oleh kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa, ini justru menjadi suatu suatu tantangan yang memang harus kita tempuh. Di antaranya sih karena memang kalau kita bicara soal virtual, maka kita akan terkendala oleh komunikasi langsung, Pak. Ini kadang yang menjadi salah satu yang bisa dikatakan kendala yang cukup krusial gitu tuh. Ini masalah kendala di komunikasi, dan juga kadang ada beberapa hal yang di luar teknis, misalkan ada beberapa kendala dan memang itu harus dirapatkan secara langsung gitu tuh. Dan itu kadang karena panitia kita ada di wilayah luar Jawa, luar ini, dan dituntut untuk rapat langsung, dan itu kadang kita ini gimana ya gitu tuh. Kalau antusias pesertanya sendiri bagaimana? Ini dan alhamdulillah kita puji syukur sekali ya, antusias daripada peserta yang mengikuti Anthology of International Poetry ini cukup antusias sekali. Apalagi karena memang ini perdana juga di UIN, dan bahkan mungkin bisa dikatakan ini perdana mungkin di Banten mungkin ya. Makanya ini antusias sekali daripada peserta yang akan mengikuti ini. Barangkali Anda tahu peserta-peserta yang ikut itu dari negara mana? Bisa dijelaskan? Boleh. Baik, karena memang kita mengadakan agenda ini, kita nggak sendirian, tapi kita juga melakukan suatu komunikasi atau kerjasama atau MOU. Itu pertama kita dengan Perpustakaan Nasional ya, luar dan biasa. Juga kita dengan PPI dunia, diantaranya ada PPI Turki, ada PPI Malaysia juga, dan ada beberapa PPI di negara lain juga. Nah itu yang alhamdulillah itu salah satu bentuk kerjasama yang memang menjadi satu relasi diplomasi yang kita wujudkan di Dewan Eksekutif Mahasiswa.
Luar biasa sekali ya. Dan kemarin kita Apalagi? Kemarin kita peserta alhamdulillah ada beberapa keterwakilan negara lain. Pertama ada negara Bhutan, Cina, Malaysia juga ada kemarin, alhamdulillah bisa mengirimkan, dan ada juga di Timor Leste, Bapak. Timor Leste. Alhamdulillah. Maka kalau kemudian ini disebut sebagai puisi internasional, kita sudah dengarkan dari negara-negara mana saja yang mereka ikut dalam kegiatan antologi puisi internasional ini. Nah, itulah kemudian kawan-kawan yang disebut dengan mahasiswa adalah agen perubahan ya. Luar biasa. Terima kasih. Kemudian ke Teh Nina, saya pengen tahu. Panitia nih, Teh Nina. Jurusan ekonomi dan bisnis. Ngurusin lomba baca puisi, pusing sekali. Harus mendatangi Perpusnas, harus mendatangi Perpusda juga kalau tidak salah ya, untuk meminta dukungan. Dan beberapa organisasi di luar Indonesia. Kalau jurusan sendiri bagaimana? Dekan misalkan, Kaprodi misalkan, rektornya barangkali, kalau tidak salah rektornya juga baru itu, Pak Wawan ya. Ya. Nah, pertanyaannya di lingkungan UIN sendiri bagaimana tanggapannya? Karena ini kan Anda ini dasar ya, ekonomi dan bisnis yang diurusin puisi. Ini kan tugasnya mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra sebenarnya. Nah, saya ingin tahu bagaimana dukungan dari Kaprodi, dari dekan, dari universitas, dan juga teman-teman yang lain. Baik, izin menjawab terkait dukungan, alhamdulillah justru kita juga ini dapat ide dari Pak Wadik 3 ya, Pak Wakil Dekan 3. Pak Wakil Dekan 3. Ya, jadi waktu itu ya. beliau sempat menyinggung ya udah kita coba bikin aja lomba puisi, tapi nanti kita baca, nanti kita sama-sama baca, nanti kan kita tersentuh bareng-bareng tuh katanya gitu. Di masa pandemi ini ya kan, di masa pandemi ini buat membangkitkan semangat seperti itu. Oh iya Pak, akhirnya ada ide untuk adakan lomba ini, dan memang beliau juga yang yang meminta kita untuk bekerja sama dengan PPI seperti itu. Luar biasa. Iya, dan artinya bahwa dalam konteks di intern UIN dukungan itu luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Luar biasa sekali, dan memang beliau juga yang menyarankan kamu bisa nih ke sini, kamu bisa coba aja ke Pusnas, coba aja, nggak apa-apa katanya gitu, jangan takut ya, jangan ragu gitu ya. Dan akhirnya kita berani untuk mencoba, yuklah kita coba gitu, walaupun memang kita ranahnya fakultas, Dewan Eksekutif Mahasiswa, tapi siapa tahu gitu ya, alhamdulillah akhirnya dibalas oleh Pusnas gitu. Ya. Sangat luar biasa sekali ya. Begitulah sekiranya kalau kita mau mengadakan sebuah kegiatan, perlu ada observasi, perlu ada kerjasama. Kayaknya kalau kita hanya melangkah sendiri kawan-kawan, bisa terselenggara tapi tidak spektakuler. Ya, betul. Bisa kurang. Nah, ini kawan-kawan dari Dewan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini bisa dicontoh bagi kawan-kawan yang mau mengadakan lomba event nasional bahkan juga internasional. Lanjut ke kawan-kawan. Ini lomba ini apakah ini merupakan lomba perdana? Kalau kemudian ini bisa dibilang sukses, kira-kira apakah di masa yang akan datang lomba ini akan diadakan kembali? Baik, ya ini salah satu kompetisi atau perlombaan pertama kali yang diadakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan bertaraf internasional. Ini kompetisi internasional pertama kali, dan harapannya ini nggak stuck atau nggak berhenti di tahun 2021 saja, tapi ini menjadi satu agenda rutin dan menjadi satu agenda yang dimana menjadi agenda tahunan kalau bisa. Karena memang output yang memang kita harapkan daripada lomba ini juga bukan hanya sebatas kita mengadakan lomba lalu kita memberikan hadiah kepada teman-teman yang juara seperti itu, tapi output yang memang kita harapkan adalah sebuah buku, yaitu di mana kita menghimpun karya sastra atau karya puisi daripada mahasiswa atau pelajar di negara lain. Dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu output yang memang cukup memiliki dampak atau nilai yang lebih lah. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, kemudian ini memasuki pertanyaan terakhir ya sebelum closing statement. Nah, harapan untuk masyarakat Banten dan juga kampus terkait dengan lomba. Dengan adanya kegiatan ini, harapannya masyarakat Banten atau masyarakat dunia harus seperti apa, dan juga kampus juga harus seperti apa. Karena kan embrionya dari UIN Banten sendiri. Baik, kita
tahu ya bahwasanya di era sekarang ini banyak masyarakat kita yang sedang resah gitu tuh dengan kejadian dan keadaan yang saat ini kita hadapi. Juga mengingat budaya literasi khususnya di Indonesia bahkan di Banten kita melihat cukup jauh sekali kalau kita bandingkan dengan negara lain. Iya. Dan ini menjadi salah satu tugas kita sebagai mahasiswa ya. Tugas kita sebagai mahasiswa, tapi bukan hanya tugas kita sebagai mahasiswa saja. Ini mungkin salah satu tugas kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Banten, untuk bagaimana memberikan suatu inovasi, suatu gerakan yang masif di dalam dunia literasi. Pesannya mungkin tetap semangat dan juga jangan lupa untuk terus beride-ide gila gitu tuh. Dan karena memang lewat out of the box out of the box, karena ide yang out of the box itu akan melahirkan sebuah peradaban yang luar biasa. Ya. Seperti itu. Boleh silakan Teh Nina. Kalau saya lihat mungkin kita kan mengusung 5 subtema di sini, yaitu betul. yaitu humanity, kemanusiaan, education, justice, keadilan, education pendidikan tadi, pandemic dan ekonomi. Jadi kita tujuan di sini itu ingin menjarah ke semua bidang ini gitu tuh. Karena kan memang istilahnya kita punya keresahan masing-masing di misalkan di Indonesia keresahan tentang pandemi, atau misalkan di negara lain keresahannya tentang education. Jadi harapannya semoga kedepannya mungkin event ini bisa diadakan lagi dan memang 5 ini itu bisa benar-benar dipuisikan oleh kita semua, karena puisi itu bukan cuma sekedar cinta. Atau kita kenal kan puisi itu sahabat, cinta atau semacamnya kan. Puisi romantis puisi romantis seperti itu. Bahkan kami ingin membuktikan bahwasanya kasus-kasus atau keresahan kita di sosial, keresahan kita di pendidikan itu bisa kita puisikan. Dan karena the power of poetry ini, karena puisi itu punya kekuatan, siapa tahu dengan ini kita bisa merubah itu semua seperti itu. Baik, Rai Lovers, perbincangan sore hari ini sangat menarik dan luar biasa sekali dengan 2 narasumber kita, yaitu Kang Azi Effendi, Ketua Umum Dema FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya, saya Islamnya tadi nggak kesebut ya. Kemudian juga dengan Teh Nina Agustin sebagai Ketua Pelaksana Antologi of International Putri ya, puisi internasional lah kira-kira begitu. Baik, Teh Nina dan Kang Azi Effendi, dalam konteks kegiatan ini tentu ada banyak orang-orang yang support kegiatan Anda. Boleh juga Anda kemudian senggol mereka sebagai ucapan terima kasih. Baik, ya luar biasa. Memang di dalam kita mengadakan kegiatan ini tentunya ada support system yang memang ini menjadi satu pengaruh yang cukup luar biasa untuk kami. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dekan, Bunda kita tercinta, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Pak Wadek 3, ayahanda kita, Bapak Evi, Pak Budi, ayahanda kita Wakil Dekan 2, Pak Itang, ayahanda kita Wakil Dekan 1, dan juga para dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan juga Bapak Rektor juga, ini luar biasa, alhamdulillah. Bapak Rektor juga terus mendukung dan mensupport mahasiswa UIN Banten untuk terus berinovasi seperti itu. Dan juga tak lupa kepada teman-teman panitia di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sampai hari ini tidak pernah lelah, tidak pernah ada kata putus asa untuk terus berkegiatan, dan luar biasa. I love you. Kita ada salam kalau misalkan kita bilang Febi ceria, mahasiswa juara. Ya, seperti itu. Baik. Coba dicoba ya di sini ya. Febi ceria, mahasiswa juara. Ya, seperti itu ya. Tagline-nya ya. Iya. Baik, Rai Lovers, kita akhiri perjumpaan kita dan diskusi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Rahmat LDAS, karena channel ini akan mendatangkan para narasumber yang kompeten dan juga berkualitas di bidangnya masing-masing. Untuk itu, kita akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Oke.